balik lagi Suns dengan Faramisnya sangat mengganggu sekali. Extend team fight-nya pasti bakal lebih menguntungkan bagi Onyx apalagi di first pick. Tapi jangan lupakan juga berarti di sini Fanny terlepas, Joy terlepas, Ling terlepas. Dan salah 2 dari 3 band tadi kemungkinan besar akan bisa diamankan oleh Onyx, bahkan ditukar dua-duanya. Bisa jadi sih, karena band mereka juga sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda ya. Pastinya Pankito dan Angela, dan sekarang dengan Valentina di band juga, standar dari Onyx beneran nggak ada perbedaan. Mereka masih yakin banget band inilah yang diperlukan buat mastiin Bigetron nggak bisa bangkit dari 0-3. Oke, Ling, Joy, atau Fanny. Satu band lagi yang masih belum terlihat tentunya dari kubu Onyx itu sendiri, Uranus, dan 3 hero ini akan terlepas. Fanny, Ling, Joy, opsinya banyak. First pick bahkan diamankan Onyx. Bigetron langsung mengamankan 2 hero aman mereka juga. Kaja bisa langsung jadi opsi. Wah, ini benar-benar dikontesin banget ya oleh teman-teman dari Bigetron Alpha itu sendiri. Sekarang decisionnya adalah apakah Hero Kairi dulu yang akan coba untuk di-up? Hero Kairi ya, bau-baunya sih kayaknya mereka emang mau ngadu Assassin. Atau jangan-jangan Yves-nya dulu. Bisa jadi. Hero ya. buat Suns-nya dulu. Udah gak ada Valentina, udah gak ada Faramis, udah gak ada Kadita. Mungkin bakal beradu dari segi Farsha aja sisanya. Boleh banget sih, tapi ternyata Fanny. Fanny counter untuk kedua assassin itu masih ada juga, masih available. Jadi buat Bigetron mereka bisa, kalau beneran mau banget nih ngadu assassin, ngadu mekanik, bisa ngambil Link. Tapi itu emang opsi yang sangat berbahaya ya. Ya, tapi kayaknya Link-nya ditahan dulu. Mungkin ambil hero gold lane-nya dulu. Cloud aja juga oke, baru nanti mungkin Link di pick yang ketiga 2 hero scaling udah cukup. Tinggal gimana pemanfaatan untuk mid lane-nya agar tidak bisa dengan mudah di pick off oleh Fanny, karena dengan cut-shot-nya tentu kita tahu sendiri bahwa high damage potential bakal keluar dari Fanny. Apalagi di early game ya. Dan kalau mereka yang memang nggak mau pakai assassin, mereka bisa pakai hero fighter, mereka bisa cari Romo yang lebih agresif juga yang bisa menghalau seorang assassin. Tapi ternyata mereka mengambil Yi yang ada banyak damage potential dan mereka mengambil Fredrin. Dan ini bisa masih deflex ya. Jadi Bigetron sekali lagi bermainkan main game dikit. Oke, flex pick yang sebenarnya aku expect menuju ke arah Kufra tadinya bahkan. Kufra duluan buat di pick agar nantinya dengan bouncing ball Fanny-nya agak sedikit terkena gangguan dari segi steel cable-nya. Tapi untuk sekarang karena Yves sudah diamankan, Farsha bisa jadi akan menjadi opsi bagi Suns. Karena udah gak ada Kadita, udah gak ada Faramis juga, Valentina juga di ban. Hero mid laner-nya bener-bener minim banget. Tapi buat Keyboy, Kaja terlepas untuk game kali ini. Walaupun kita ketahui sendiri bahwa memang Kaja ini hanya untuk mendinai bagaimana kehadiran dari Fanny, tapi itu dia Kaja Farsha. Bisa connecting juga di Divine Judgment, langsung Feather Air Strike. Dan rotasinya sih yang mungkin paling dicari ya. Karena dengan Wings by Wings mereka bakal cepet banget untuk rotasi. Tapi ini dia Kufra yang tadi aku sempat mention, sehingga ditaruh di pick yang ketiga. Link masih belum terlihat, Hayabusa belum terlihat, Lancelot belum terlihat, Super Ken masih menahan dari segi hero pool-nya. Dia nggak mau buru-buru untuk diamankan sepertinya hero-nya. Sebenarnya ini sama ya, ini roam, jungle dan juga mid lane di expose semua, kecuali pasti Freddy-nya masih bisa di flex pick. Tapi dengan situasi seperti ini ya, di mana mid-nya udah kelihatan, kayaknya yang bakal diunggulkan di tengah-tengah fight yang besar pasti gold lane-nya sih. Jadi ini pasti sekarang ada pertukaran, ada saling prediksi nih, gold lane mau apa dan counternya tuh pakai apa. Oke, gini, Cloud masih terbuka, Beatrix masih terbuka, Leslie, Melissa, Kari, terlalu banyak gold laner. Tapi jangan lupakan juga bahwa cewek pernah memainkan Harit ketika ada Fanny di dalam line up dari Onyx. Jadi dengan melakukan ban terhadap Harit, jelas tujuannya di sini bouncing ball-nya hanya untuk Fanny. Grok juga di ban, mengingat potensi dari Grok XP lane yang akan dimainkan sama Sorizo, sehingga membuat Boots di sini mungkin agak sedikit lebih respect tentunya daripada nanti tiba-tiba ada Arlot versus Grok yang tentu Arlotnya bakal sedikit kalah rotasinya. Dan ini juga langsung nge-ban Baxi ya, jadi mereka memprediksi bakal ada permainan tanky dari sisi Bigetron Alpha. Atau jangan-jangan ini Fredrin-nya bakal di arah jungle. Jadi tinggal dicari lagi nanti satu hero yang bisa scale up juga langsung menuju ke arah belakang atau bahkan langsung mengincar ke arah belakang dan menghentikan bagaimana dominasi dari Suns-nya dengan Farsha. Coba lapu-lapu? Aku berpikir kalau nggak lapu-lapu oke, tapi Khalid juga ini kan hero powernya dari Sorizo. Pernah dipakai juga sih, dan itu Pernah dipakai waktu juga. cukup efektif dan melawan tim pick off seperti ini sebenarnya
dia bisa isi HP ya, dan itu menjadi faktor yang mungkin menggagalkan kalkulasi dari Onyx kalau mereka lagi cari kill di early game. Atau jangan-jangan, oh ini kebetulan fakta. Yang ditulis fakta kebetulan. Ini tidak bisa terbantah teman-teman. Fakta sih ya. Kalau fakta tuh emang terang rasanya. Silau. Yap. Tapi sekarang buat Bigetron ada seorang Beatrix. Jadi kalau mereka main pick off, masih ada lebih banyak kesempatan buat mereka nge-combo juga dengan reward manipulation dan juga Tyrant's Reach, Tyrant's Revenge combo. Tapi dari Onyx kayaknya burst damage-nya lebih berbahaya nih. Oke, high damage mungkin dari Federal Archer udah jelas banget. Ada 2 tipe burst damage. Kalau kita udah bicara untuk DPS, ya Cloud jelas banget. Dengan Demon Hunter Sword, berapa pasti Kufra dan juga Terisla bakal kocar kacir. Tapi untuk sekarang Terisla, jawaban yang tepat juga untuk Boots. Ketika berbicara untuk di XP lane-nya, dan ini dia eksekutornya. Cloud dengan Blazing Duet, jadi kayaknya 4 akan bermain dengan potensi Fanny dan juga Varsha untuk damage early-nya karena tipe burst. Jadi nanti penutupnya, eksekusinya, permainan 4-1 dari teman-teman Onyx akan menuju ke arah permainan samping dari cewek. Ini kayaknya bakal ada permainan samping dan ada mungkin pick off, dan kalau mungkin ada respon dari Bigetron untuk menyelamatkan temannya yang terkena Divine Judgment, bisa langsung di counter engage juga. Ya, jadi so far gameplaynya kelihatan solid ya. Dari buat Bigetron, kalau mereka udah tahu ini rencananya, mereka sekarang kalah dari segi manuver. Kalau mereka dibawa makro, nggak mungkin mereka bisa menyamai pergerakan dari Fanny, kecuali mereka tahu-tahu ngeluarin hero assassin yang juga bisa kemana-mana nih. Apakah akan ada Joy di arah jungle? Ketika nanti akan ada flex pick juga untuk saat ini, tapi Ling menjadi last pick dari Bigetron Alpha, sehingga kita akan melihat ini dia Assassin versus Assassin. Permainan yang kita sudah tunggu-tunggu dari Super Ken dan juga Kairi. Assassin versus Assassin, high groundnya sama-sama punya juga ya dengan adanya OE dari Yves dan juga Varsha. Tapi ini bakal menjadi penentuan banget untuk Onyx kalau misal mereka bisa menyapu bersih. Tapi juga bisa menjadi kesempatan untuk Bigetron bisa memberikan poin balas. Tapi sebelum kita masuk ke game kita yang selanjutnya, akan aku lempar dulu ke caster kita yang nampaknya sudah ready. Di sana ada Pak Pulung dan juga Gia. There you go. Yap, ini dia. Match point untuk Onyx. Yap. 3 poin sudah mereka dapatkan, 1 kemenangan lagi. Berarti mereka lah yang berhak untuk title juara. Ya, ini adalah kesempatan mungkin bisa dibilang terakhir untuk Bigetron Alpha. Kalau Onyx yang menyambut ini menjadi makanan yang lebih enak untuk mereka, piala di depan sana akan mereka angkat. Yap, jadi akan berakhir 4-0 atau 3-1 terlebih dahulu. Nggak kedengaran. 4-0 atau 3-1. 4-0 apa 3-1. Wow, 4-0 ya, baiklah kalau begitu jadi. Sekali lagi, Istora Senayan mana semangatnya? Luar biasa sekali semangat dari kalian semua untuk mendukung 2 tim Indonesia di partai puncak kita. Tapi kali ini, dengan Kairi dan Super Ken sudah berada di posisi masing-masing. 2 assassin muncul di game yang kali ini. Sementara sekarang dengan 2 assassin seperti ini, berarti ya harusnya di awal akankah ada pertempuran yang emang terjadi? Karena untuk sekarang coba lihat Kairi, farmingnya nggak di tempat sendiri, farmingnya di tempat orang, Pak. Tiba-tiba nyasar ke tetangga ya Pak ya. Cuman ini kan ada Keyboy dan juga Superfin yang kita tahu bagaimana Kufra akan mengganggu biasanya. Menjadi rahasia umum untuk mengganggu assassin-assassin yang ada. Tapi sejauh mata memandang memang Kairi masih santai aja karena ada beberapa aspek dari Keyboy yang mengganggu juga ke arah linknya Super Ken. Untuk sekarang SP lane, ya Boots, hero-nya tadi di-ban dari Uranusnya. Akhirnya mau tidak mau, Uranus gak ada, Terisla yang muncul. Cuman untuk Terisla sendiri adalah salah satu hero yang emang bisa membuat momentum begitu baik. Belum lagi ditambah dengan set emblem yang begitu kuat, Tenacity. Wah, 4 Tenacity ya. Iya. Betul sekali, dengan ada Rapture juga di tangan Boots. Berarti tandanya Boots akan ada tambahan damage dan juga ada tambahan SP dari Tenacity. Dan sekarang untuk Super Ken, sepertinya bakal coba terjangkau oleh Kairi. Yap, ini tuh banyak Super Ken. Katron udah dikeluarkan, tapi untungnya tadi dengan sebelum memang mengeluarkan Tempest of Black guna untuk bisa kabur dari beberapa damage yang bisa diantarkan. Ya durability yang dimiliki oleh Ken masih bisa menahan. Oke. Cuman ditambah lagi dengan adanya, kalau bisa bilang ada ini loh Pak, yang namanya purple buff. Kita tahu kan Link tanpa purple buff bagaikan caster tanpa event. Pemasukannya jarang, staminanya lemah,
Dan akhirnya tidur-tiduran menjadi pengangguran. Lemah banget. Cuma sekarang cewek di atas. Pede banget loh dia. Pede banget nahan badan. Tapi Keyboy sendirian mencari formasi. Belum lagi Super Fin. Dia mencoba untuk menabrak tapi harus mengeluarkan satu flicker. Oke, memancing supaya Super Ken-nya keluarin retri. Tapi sekarang ada Tyler Race yang masuk tapi gak kena siapa-siapa. Lihat bagaimana Super Fin maju ke depan sana. Serta diamankan. Odi kehilangan Kairi. Tempest of the Gunboats. Dua player dari Onyx hilang ditukar. Tiba-tiba Saken yang hilang setelah Sas melakukan rotasi di arah top lane. Yap, satu turtle ditukar dengan 2 poin yang memang bisa diambil. Tapi sekarang Keyboy di bagian bawah harus menjaga monster jungle. Super Ken langsung berhadapan lagi dengan ada Kairi dan Sembuh. Tapi masih ada Sorizo yang emang nahan badan pula. Mengumpulkan seluruh damage yang bisa di-convert menjadi efek tahun yang begitu mengerikan. Yang tebel ada 2. Lihat tuh cewek tiba-tiba. Wow. Dia udah ngamanin satu platingan gold. Berarti harusnya dia udah semakin tajir dibanding Saken. Apalagi Saken juga sempat tumbang. Dan mau gak mau akhirnya Super Fin akan nge-babysit ke arah Saken. Ini baru cuma di bawah. Sekarang Kairi akankah emang mau langsung mendapat ke arah Sorizo? Tidak, tentu tidak. Tidak. Dengan energi seperti itu, monster jungle ataupun gold buff itulah tujuan utamanya. Ya. Tapi pertempuran antara Sorizo dan juga Boots masih belum berakhir. Super Fin lompat ke bagian depan, cewek masih gagal untuk didapatkan. Tapi baru saja lompat ke bagian depan dengan satu blazer yang langsung masuk ke dalam tubuh dari Saken. Saken memikirkan memarakan sedikit lagi yang tersisa. Tapi battle mirror image dia balik lagi ke bagian belakang. Ada lagi poin kristal dikena. Dan pertempuran sekarang terjadi lagi dari purple buff. Super Ken mencoba untuk bisa mendapatkan. Tapi malah dirinya yang benar-benar ditumbangkan. Dan sekarang satu defense Jalma Super Fin. Bola di Karamada. Sedikit lagi yang tersisa. 2 orang kerugian total untuk Bigetron Alpha. Dan malahan di bottom lane gak dapet juga ke arah Sorizo. Tapi setidaknya Onyx udah ngumpulin 2 poin kill. Karena apa? Ada informasi yang diberikan. Kairi tadi gak pegang retri setelah ngambil ke arah gold buff. Niat baik dari Super Ken ternyata tidak membuahkan hasil. Malah sekarang Kairi yang mencoba untuk mengharas ke arah purple buff milik dari Super Ken. Tapi pas sepertinya bisa di reset, bisa diamankan oleh Super Ken. Yap, 2 hero assassin. 2 hero yang sama dipendek terhadap dari purple buff itu sendiri. Yap. Tidak ada purple buff, berarti rotasinya akan langsung berubah. Yap. Pasti langsung berubah. Karena mereka harus mengatur lagi temponya, mengatur bagaimana pengeluaran dari energinya. Sekarang Turtle. Oke. Udah ada Super Fin yang coba untuk melakukan terror defense. Tapi Super Ken tiba-tiba hadir dengan satu retribution tempo. Sampai ke arah belakang. Feather Ice Light untuk menjaga teritori dan Super Fin. Gila seketika Super Fin yang terlalu offset pergerakan. Tapi Keyboy. Wah, ini cewek. Satu yang terakhir. Super Ken masih berusaha untuk kabur. Sedikit lagi yang tersisa. Super Ken masih mencari celah. Tapi mendadak Kairi hadir. Kadronnya masih bisa bertahan. Masih berhasil menggocek. Lionel Ken masih berhasil selamat. Angkaraken. Menggocek dari setiap tebing-tebing yang ada di belakang. Ada tambahan shield dari Turtle yang membuat dia semakin sustain lagi, semakin selamat lagi dari sergapan. Bahkan ada 3 orang yang coba untuk mengejar dirinya. Tadi ada cewek, ada Keyboy dan Kairi, tapi dari item. Dari Cloudya cewek, dia udah pegang karena DHS. Bakal nembusin penetrasi dari Sorizo ataupun juga dari Super Fin. Sedangkan dari Batrix Saken, memang belum terjadi apa-apa dari itemnya baru. Item mentahan aja, baru ada Legion Sword dan baru ada boot 1. Super Ken emang benar-benar menjadi super gocek ya. Asli. Semua digocek. Tapi sekarang Boots mencoba membuat sebuah invasi di bagian depan. Tapi Super Fin mau lompat ke arah mana, gak kena siapapun. Fin 1v1 situasi bersama dengan cewek. Akarkan cewek berhasil untuk bisa mengatakan satu damage sama begitu mematikan di mana untuk Fin yang berhasil didapatkan. Bahkan sekarang tidak ada bantuan sama sekali karena tadi tempatnya berbeda. Ada satu lagi penalty zone yang masuk ke dalam area defense yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Wah, ini di sini Super Fin kalau nggak ada terus-terusan, sumpah sih aku ngerasa dari Super Ken ini bakal sulit untuk bisa melakukan rotasi lebih gampang, melakukan setup bagi teman-teman dari Bigetron Alpha. Barusan kita saksikan, outer turret berhasil dihancurkan oleh cewek. Plus ada dari Keyboy mengamankan Blade Armor, berarti tandanya nanti damage dari Saken dengan Nibirunya udah bisa ketahan secara instan. Ini pinter banget ya, pemilihan item pertamanya. Dia emang milih langsung ke arah satu Blade Armor. Ya udah, Nibirus menjadi salah satu senjata yang biasa banget digunakan oleh
Beatrix itu sendiri Ya. bisa berbalik lagi damage-nya, belum lagi follow up damage dari teman-temannya. Renner Rapati mau nembak ke arah Sans tapi nggak kena ke arah siapapun. Pemburu burung ya ternyata ya. Dari Kraken tapi ternyata burungnya masih belum bisa ditumbangkan yaitu Sans. Sekarang Turtle bakal coba untuk ditarik ulur oleh kedua tim. Cuman bootsnya udah ada di sana. Super Ken udah mengamankan semua buff. Berarti tandanya dia udah siap untuk berperang. Tapi harus hati-hati. Rumput yang tidak bergoyang belum tentu tidak ada orang. Keyboy di dalam area rumputan. Yep, namun Sky, what? Oke, Super Pain kena kembali, satu Blazy Duet. Bahkan karena ada backup di bagian belakang, Penetrate dikeluarkan pula. Tapi Super Fin, again and again, menjadi korban sudah 4 kali. Dan Keyboy sudah masuk ke dalam area dari Purple Buff, tapi bagian atas ada satu pergerakan Kairi. Tapi Katronnya belum dapat dikeluarkan juga karena untuk sekarang. Untuk dari Katronnya sendiri, masih belum ready. Oke, nggak ada satu poin kill tapi Tempest of Death di area mid. Bakal coba untuk mengusir 3 player sekaligus dari Onyx. Super Ken belum terlalu memiliki damage yang optimal. Tapi Gold lagi dan lagi. 3 game berturut-turut cewek menjadi orang paling tajir loh di Lane of Down. Yap, sementara sekarang Ken, Oke, what we want situation. Super Ken hanya menyisakan sedikit kesempatan hidupnya loh. Iya. Coba lihat Super Ken. Ini udah koma Pak hitungannya Pak. Buset dah. Asli, tapi ternyata dia masih tetap selamat, masih bisa bangun, masih bisa sadar. Sehingga dia masih bisa pulang untuk menyembuhkan luka-luka yang diberikan oleh Kairi. Yap, karena dalam kehidupan nggak selalu tentang sabar. Ya. Di saat sabar, tapi lu tetap saya disakitin. Udah waktunya lu harus sadar. Ya. Masa nggak sadar-sadar sih? Masa dimabuk cinta terus? Ya Tapi sekarang, elah. ini biasanya ya dari kedua tim ini memang akan menahan di lini tengah. Lini tengah mereka akan terus dijaga dengan sekuat hati mereka. Tapi di area bottom lane ternyata udah rontok. Ini perbedaannya sangat-sangat drastis terlihat dengan apalagi dari Gold yang udah menembus ke arah 5.000. Yap, ini dia Boots sendirian di bagian depan Boots. Akankah memulai sebuah invasi dengan satu penalty zone-nya? Karena untuk sekarang masih nahan terlebih dahulu. Oke, masih tenang. Corruption Strike udah di tangan Super Ken. Akan ada efek slow juga yang diberikan dari dirinya. Untuk purple buff, ini dia. Target operasi anak-anak Onyx ingin coba untuk merampok ke arah Super Ken. Tapi lihat Keyboy-nya bakal coba untuk ditarik. Feather Ice like Super Ken. Ya! Masih ada Tempest of Death untuk menghindar. Tapi di sisi lain, purple buff-nya harus diikhlaskan untuk Kairi. Yap, ini dia Purple Buff menjadi milik dari Onyx. Dengan adanya penjagaan dari Boots terus-terusan di area tersebut ya. Iya. Tapi untuk dari Keyboy-nya dia nge-flank ke area yang lain. Jadi semuanya padat. Area defensif yang mereka bangun itu berada di area defensif orang lain. Ini Iya. area defensif orang lain jauh semakin kecil. Nah mereka makin gede. Divine Jasmine. Oke itu dia. Sorry belum lagi untuk Boots-nya. Langsung lompat ke bagian depan. Penalty shot dan Kodak belum lagi sangat hilang sekarang. Tapi Vin yang membagikan mana sedikit lagi yang tersisa. Vin berusaha menjadi Ultraman. Tapi ujung-ujungnya apakah dia akan hilang layaknya hancur man. Hancur berantakan untuk Bigetron Alpha. 4 player tumbang diawali dari Keyboy. Divine Jasmine yang on point. Dan Boots. Wow. Boots. B-nya itu bagus. Lompatan dengan adanya satu penalti zone bersama dengan Flicker. Dapat 2 orang. Momentum dipegang oleh Onyx sekarang. Plus Lord tanpa ganggu gugat sudah dipeluk oleh Onyx. Lord menjadi milik dari Onyx. Lord akan siap untuk bisa menabrak lagi pertahanan yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Akan seperti apa lagi ini? Apakah ini Lord pertama dan terakhir? Ataukah akan ada Lord-Lord lanjutan? Mari kita lihat bersama-sama. Iya. Ini mapnya Onyx terang banget. Tadi aja sampai Sans ada di area sana dekat purple buff. Dan sekarang ada Boots yang hadir. Keyboy juga udah mulai hadir lagi dan lagi. Purple buff akan menjadi sarapan, breakfast ataupun juga di lunch. Ataupun bisa jadi ke arah dinner untuk anak-anak Onyx. Tapi untungnya ya barusan Purple Buff juga masih bisa diamankan, masih bisa diambil. Setidaknya akan ada satu landing jauh yang mungkin bisa dijalanin nih sama Link-nya. Gak harus tentang ke defense di area tengah tapi juga landing jauh harus tetap dijalankan. Dan kita lihat aja seperti apa nanti akan diperbuat oleh pemain dari Bigetron. Ya sih mau gak mau emang dari Super Ken harus main untuk melakukan split push. Tapi perbedaan levelnya udah lumayan kerasa banget Pak. 15 banding 13. Kairi sama Super Ken ini udah jauh.
Jadi mau nggak mau, apalagi datangnya Lord kayak gini, mau nggak mau Bigetron Alpha harusnya bisa untuk nge-defense dengan adanya Moreno, dengan reward manipulation yang dia punya. Tuh, lihat Super Ken dengan attack speed yang dimiliki dia pakai itu tapi Kiboy dengan konsilnya hadir, siapa yang akan menjadi korbannya tapi belum ada. Hanya saja Kairi mencoba untuk memancing, masih dengan satu steel kabel tapi Kiboy tertinggal sendirian dan sebut di bagian belakang. Pedra Esther dari sana memang tidak terlihat, hanya saja untuk sekarang Kiboy langsung jam, ada satu orang berhasil dihancurkan, Torijo langsung jam, Superman juga menjadi korban kedua bahkan untuk kali ini Sake dan juga langsung menghilang. Tapi Ronnie itu berbeda, udah langsung menghilang pula. Dan bahkan untuk kali ini Super Ken Lejaplah sudah ter-wipe out untuk Bigetron Alpha. Disapu bersih 5 member Bigetron Alpha. Lihat semuanya berada di pekarangan rumah Onyx. Lihat mereka udah siap sedia mengamankan dan mengamankan title. Juara. Oke, that's it dia. Onyx become a champion. Onyx Esports juara. Biasa Snapdragon. Inilah juara kalian. Wow, Onyx tidak memberikan satu nafas pun untuk Bigetron Alpha. Tapi balik lagi, dua tim yang ada di Grand Final adalah tim Indonesia. Jadi sekali lagi, Istora Senayan, kita minta tepuk tangannya. Indonesia! 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 Dan dua tim inilah yang memang mengisi babak Grand Final, tapi Onyx berhak untuk titel juara. Peringkat pertama, peringkat kedua dipegang oleh tim Indonesia. Mereka berjuang sekuat tenaga mereka. Bigetron Alpha, the Philippines Slayer. Dan untuk Onyx yang tidak tersentuh akan menjadi juara kalian. Oke, Sonic. Hei, Sonic yang di sudut. Luar biasa sekali mereka. Sebagiannya sampai sekarang masih bisa. Dan untuk Biget Troopers juga kita akan berikan tepuk tangan yang meriah untuk kalian. Dan inilah dia, sang juara yang sudah menunggu momen yang mendebarkan dari group stage hingga sampai babak playoff. Mereka betul-betul menunjukkan kekuatan dari sang Raja Langit. Istora Senayan, give it up for your Snapdragon Pro Series champions, Onyx! Yay! Semuanya mari kita bersama-sama menyaksikan. Ini adalah momen yang dinantikan, momen mereka untuk mendapatkan apa yang sudah mereka kejar. Inilah dia, momen bersejarah. Mari kita bersama-sama berteriak untuk tim Onyx! All right, everybody, there you have it, our winners. But what's a winning moment without a little bit of an interview? Sang Raja Langit, kita akan ngobrol-ngobrol bersama sang juara yang betul-betul membersihkan babak playoff mereka dari upper bracket dan mereka tetap berdiri teguh sampai pada akhirnya di ujung Grand Final pun mereka berhasil mendapatkan poin bersih 4-0. Yes, indeed. It was a clean sweep
off 4-0 in a best-of-7 series. Yes, but Boots melawan Indonesia di final ini. Gimana Boots ngedapetin bahkan 4-0 di momen seperti ini? Kapten? Yang pasti senang karena juara, apalagi lawan Indo juga. Ya bersyukur aja deh. Bersyukur, they feel blessed because it's Indonesian and versus Indonesia and they won with 4-0. That was their goal, right? They really wanted an Indonesian Grand Finals. And as what Moreno said earlier on, they're okay with not winning as long as it's them in the Grand Finals. And I think they did really well. Iya, dan mungkin kita bakal bertanya juga, Coach Yap, Yes. this time Onyx slays everyone. You just won the MSC and now the Snapdragon Series. How about that? Ini semua juara blessing banget buat tim ini dan kami want to thank everyone, Sony, management, the fans, the family and friends of Onyx and for supporting us. Ya, tapi sudah capek banget. Yeah, tired. They're tired, obviously. Even though it was just 4 games, but that 4 games they really exerted themselves because they wanted a 4-0 clean sweep. Yeah, Kyrie, you want to say something? Oh, coba. Ini semuanya pada teriak Kyrie, Kyrie, Kyrie. Say something about this winning moment, Kyrie. Alhamdulillah juara lagi. That's all. Cewek, say something. Kalian semua luar biasa guys. Oh, you guys awesome. Sans, the God. Sans. Gila Sans, gila Sans. Sans, this crowd love you so much. Semuanya suka banget, cinta banget sama kamu. Apa? Semuanya cinta, Sans. Gimana dengan momen kemenangan ini, Sans? Mungkin ada yang mau di-share perjalanannya atau gimana? Ya alhamdulillah aku sempat sakit juga dan bisa bangkit lagi. Ya itu senang banget lah. And the weather, he's sick, but right now he's better and now he's winning. So he's happy. Wait, we're forgetting someone. Kiboy? Bye! Come. Keep boy! Okay, so Kiboy, how are you feeling? Another championship in the bag for Onyx. How are you feeling? Yang pertama pasti bersyukur banget lah, puji Tuhan bisa menang lagi. Sama senang banget sih bisa melanjutkan dominasi Indonesia untuk turnamen internasional. Semoga kedepannya Indo di Pro Scene Mobile Legends bisa tetap mempertahankan dominasi kita. They want to dominate all the international tournaments. So this is the start and they want to continue it. Yes, this is not the last as well. They are, they're going to continue exerting dominance in the future international scene. Okay, so I think they're tired, but our casters aren't that tired. But before we throw it to them, can we get the crowd to cheer with us? Of course, semuanya siap ya? Kita bakal bersorak-sorai untuk sang juara tim Onyx. Go! Go! What time is it? It's Onyx time! Oke, itu dia. Kita sudah melihat akhirnya menemukan satu juara dari Snapdragon Pro Series 4 by Samsung Galaxy. Onyx dengan dominasinya 4 poin tanpa balas nih Bung Kabe dan juga Arashi. Wah gimana ya, performanya bagus banget dan emang semua mistake yang kecil-kecil di fix semua dan bahkan di momen-momen dimana harusnya ya mereka tuh agak melambat, agak nyangkut di depan base melawan satu tower ekstra, melawan full 5 orang dari Bigator. Mereka masih bisa mencari kesempatan dan mereka langsung di wipe out begitu aja. Jadi nunjukin lagi bahwa
kadang-kadang ini emang cuma soal match up kali ya. No comment sih. Di atas langit ada Onyx. Udah itu doang Udah. ya. Tapi sebenarnya agak sedikit berbeda dengan 3 game yang sudah mereka mainkan. 3 game yang mungkin let's say lumayan cukup pada agak panjang ya. Tapi di game terakhir cukup hanya dengan 12 atau sekitar 14 menitan aja berhasil diamankan langsung ya poin terakhir ya. Ya. Dan memang itu bisa dibilang paling smoothnya ya. Ketika momentum terakhir mereka nge-push bagian bawah. Lord berjalan dan memang kebetulan eksekusinya terlalu banyak sih yang tumbang bersamaan. Karena kan rata-rata kalau misalkan tumbangnya satu-satu mungkin masih bisa di defense. Tapi kalau tumbangnya barengan dan wipe out, wah itu udah jadi mimpi buruk banget sih buat Big Hero Alpha. Karena memang engage itu bagus banget nyampe ke belakang. Dan Kairi juga di waktu yang pas banget langsung dive ya. Dan ini yang serem dari Onyx tuh. Biarpun ada player yang harusnya tuh player backline, player yang harusnya cari aman. Kalau mereka merasa ada kesempatan yang bagus, mereka tuh nggak ragu-ragu langsung flicker ke depan. Dan yang paling sering ngelakuin tuh Suns ya. Nah, kita tadi fasenya sampai ke belakang, sampai ke dalam BC juga. Jadi Suns emang dalam kondisi prima ya, lebih tepatnya. Dan emang mengutip dari yang dibilang sama Coach Adi kemarin, karena kebetulan pas Suns sakit pas banget itu momennya H+1, anak-anak Onyx tuh langsung kayak disuntik vitamin C semua, barengan. Dan ini dia, Keyboy botak ya kebetulan ya. Karena emang bisa dibilang nazarnya dia lah waktu menang MSC, jadi dia emang mau potong rambut sampai botak habis. Sampai botak botak lah habis. pokoknya. Walaupun ini udah agak tumbuh-tumbuh dikit ya. Tadi Ya. lucu juga ketika dari Dibawa pialanya. dibawa pulang ini berarti semakin banyak lagi koleksi yang Ya. dimiliki oleh Onyx pastinya. Nah itu dia, mereka emang berhak untuk membawa piala tersebut. Karena siapa yang bisa melarang, mereka 4-0 menang, mereka memenangkan Best of 7 series kita kali ini dan memang masih mempertahankan tahta bahwa Onyx adalah tim yang sangat kuat dari Indonesia. tapi balik lagi kita juga harus kasih congrats ke Bigetron ya. Karena Yes. mereka second place dan mereka bisa memaksa Onyx untuk melakukan play-play yang berbeda dari Onyx yang biasanya. Ya, lihat aja dari bracket yang ada di lower bracket. 2-0 Bigetron melawan RSC Philippines, 2-0 melawan Eko, dan 3-0 melawan AP Brand. Bigetron Alpha, Philippine Slayers, ini nyata adanya. Yes, walaupun sebenarnya kita bisa bilang Bigetron cukup mulus berada di lower bracket perjalanannya ya. Dengan 2-0, 2-0, 3-0. Tapi ketika di grand final apakah mungkin mereka sudah kehilangan Oke, apa ya? gini, ini grand final pertamanya Bigetron Alpha. Oke. Yang aku lihat kayak gitu, dengan roster ini, dengan roster yang kemarin lah let's say, tanpa adanya Super Fin aja, mereka itu mampu untuk memberikan tekanan kepada beberapa tim dalam segi liga. Sekarang dengan Super Fin, roster yang pertama kali muncul bersama dengan Super Fin kali ini pun berada di grand final. Ini udah bukan perkembangan lagi, ini hasil yang bagus bagi Bigetron Alpha. Dan mereka berlima punya masa depan yang cerah ke depannya. Ketika kita berbicara untuk mempertahankan roster ini tanpa adanya ya mungkin faktor X. Ya tentu kita nggak bisa ketahui. Tapi kalau kita berbicara soal 5 roster ini dibarengin sama Super Fin yang baru masuk dan mereka berada di grand final, ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa untuk Bigetron Alpha. Ya, untuk sejauh ini ya, ini udah cukup terlihat. Kalau dominasinya Bigetron pastinya. Alpha sejauh ini yang paling jauh. Ini paling sejauh ini. Paling jauh sampai ini grand paling final. jauh. Betul, Jadi emang betul, Biget betul. Troopers tuh nggak harus Nggak harus sedih, bangga nggak justru. harus sedih, harus bangga. Karena mau bagaimanapun ini grand final mereka. Grand final mereka. Untuk pertama kali dengan roster ini. Dan roster ini nggak lama loh untuk berkembang. Ini baru anggapannya karena transfer window-nya sudah terjadi dari season 11 ke season 12. Dan kebetulan dengan lock roster yang sudah diamankan, mereka berhasil mendapatkan grand final. Ini adalah sebuah pencapaian, ini achievement baru bagi Bigetron Alpha sendiri. Dan treble winner untuk Onyx. Treble winner, lihat masih cukup kuat berarti di atas Onyx di atas langit ada Onyx benar adanya ya. Ya, Benar banget sih, tapi pastinya nih buat tim-tim lain, pasti mereka juga masih ngelirik ke arah Bigetron loh. Karena emang balik lagi harus. mereka berhasil menyaingi Onyx, apalagi sampai ke match yang ketiga tadi ya. Itu emang Iya. masih close banget, permainan mekanik ada, permainan makro juga ada. Jadi, wah ini emang hari yang bagus sekali buat Mobile Legends ya. Oke, ini cukup menjadi satu kado juga tentunya untuk Sun sendiri ya. Ya. Oh iya, Habis betul. Kemarin habis ulang tahun. Habis ulang tahun baru sembuh sakit juga dan Ya. prize poolnya sudah ditetapkan oleh posisi masing-masing juga. Kita melihat adanya Onyx yang berhasil membawa pulang 65.000 US dollar. Ini bukan angka yang
sedikit by the way. Ya. Apalagi bermain dari kalau nggak salah dari sekitar bulan Mei sampai sekarang ke Juli, ini perjalanan yang panjang banget untuk bisa memperebutkan total prize pool 150.000 US dollar. 65.000 sekitar 977 juta Almost 1 M rupiah. ya. Tinggal ditambahin dikit aja. Tinggal tambahin dikit aja, kita patungan dikit juga udah nyampe tuh 1 M. Dan makanya ini dengan kemenangan dari Onyx untuk bisa dibilang win streak. Turnamen ya. Yang aku bilang turnamen. Ini lagi dan lagi perayaan piala baru tentunya untuk lemari Onyx itu sendiri. Tambah lagi koleksi mereka tentunya semakin kuat lagi Onyx nanti di turnamen-turnamen selanjutnya mungkin ya. Wah, tapi kalau berbicara bagaimana keadaan dari Coach Yep, Coach Adi, wah apalagi Coach Adi sih, ini kayak coach khusus event internasional dan juga grand final kayaknya. Karena berapa kali kita melihat mungkin Coach Yep waktu di M3 World Championship dia membawakan Onyx Philippines pada saat itu, dia menjadi grand finalis. Coach Adi juga waktu di MSC dan M-Series beberapa kali bahkan membawakan tim RRQ pada saat itu menjadi tim yang benar-benar selalu exist, selalu hadir dan gak pernah absen. Dan ini dia ketika disatukan ternyata Coach Yep, Coach Adi benar-benar berimpact sekali di Onyx. Ini hasilnya yang bisa diperlihatkan oleh para coach juga tentunya. Dan lihat masih cukup ramai di area Istora Senayan. Ini Sonic benar-benar lagi Betul berselebrasi sekali, ya makanya. iya. Ya sangat wajar mereka melakukan selebrasi ini. Momen mereka harus enjoy the moment. Menang itu udah benar-benar jadi bonus lah buat sekarang. Bagi Onyx dan Sonic tentunya harus sangat bangga mendapatkan kemenangan ini. Apalagi momennya juga benar-benar pas. Kemarin mungkin Onyx agak sedikit turbulence. Kita ngelihat ada sedikit pergantian pemain juga ya kan. Mencoba-coba Albert di beberapa sektor. Tapi ketika udah berada di babak playoff mereka full bermain dengan cewek. Oke, dan walaupun mungkin kalau misalnya kita masukin Albert juga di dalam komposisi mereka, nggak memungkinkan untuk tetap bisa dapetin listrik ya. Ya tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Sementara belum sih ya. Jadi emang ini roster inti dari Onyx dan terbukti lagi kan Dave, kenapa 5 ini gitu kan, kalau ada yang mempertanyakan gitu. Karena di momen seperti ini, 5-5-nya tuh ngangkat semua loh. Mereka semua ada peran-perannya sendiri dan mereka tuh udah sinerginya. Udah Ini pas banget kan. Mereka main bareng tuh kita lihat ya, kayaknya dalam cuman beberapa detik mereka tuh udah koordinasi bagus banget. Ya, itu dia. Dan semua orang tuh tugasnya tuh jalan semua. Pemanfaatan komunikasi agar nantinya dari masing-masing pemain itu udah tahu job desk-nya masing-masing dan itu yang paling penting dalam Mobile Legends memang. Ketika emang kita udah tahu job desk-nya ngapain ya udah eksekusi aja tinggal sisanya. Ya, dan juga kalau misal mengutip dari perkataan Kairi juga, apa sih tips untuk bisa mereka memenangkan beberapa match juga? Ini karena kerja sama tim, jadi nggak cuma jago satu orang aja, semuanya jago. Tapi yang pastinya acara ini sangat